Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang Distrik Tembagapura tahun 2022 yang dihadiri perwakilan DPRD Mimika, OPD terkait serta seluruh aparat kampung wilayah Distrik Tembagapura, serta perwakilan Bapeda Mimika dibuka langsung Asisten 3 Setda Mimika mewakili Bupati. Kepala Distrik Tembagapura Tobias Siawame, dari hasil Musrembang tahun lalu, sebagian program telah terlaksana, diantaranya akan dibangun fasilitas rumah sakit di Wabanti. Untuk tahun 2023 mendatang, distrik tetap akan mengusulkan program yang belum terlaksana di tahun lalu. Tahun lalu kita adakan Musrembang juga. Dengan hasil tahun lalu itu, puji Tuhan, sudah ada beberapa program yang sudah akomodir. Salah satunya pembangunan rumah sakit. Di tempatnya nanti akan bangun di Wabanti, rumah sakit sekolah. Terus kemudian BTS sudah mulai bangun. Ada banyak program yang kami usulkan, tapi yang bisa dapat hanya berapa persen saja. Dengan kehadiran, dengan tujuan sekarang kami Musrembang itu kami ingin usul program-program yang belum tercover untuk tahun 2023. Puji Tuhan, di tahun ini kami akan membangun rumah sakit di PD di bekas bangunan rumah sakit Wabanti. Saat ini sedang lelang perencanaan. Kami bangun menggunakan dana dari dana alokasi khusus dengan jumlah alokasi dana sekitar 66 miliar, di mana untuk pembangunan fisiknya 45 miliar dan sisanya untuk prasarana penunjang. Jadi dia rumah sakit besar. Berbagai usulan program kerja distrik tahun 2023 mendatang menjadi tolak ukur pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor dengan rencana umum percepatan pembangunan infrastruktur dasar dalam meningkatkan produktivitas perekonomian yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika sesuai visi dan misi kepala daerah dan pemerintah pusat. Dari hasil Musrembang Distrik Tembagapura, prioritas pembangunan pada 13 kampung sedistrik Tembagapura diantaranya sarana jembatan, balai kampung, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Ditambahkan Kepala Distrik Tembagapura, saat ini koordinasi dan kerjasama lintas sektor termasuk dengan PT Freeport Indonesia sedang dipupuk sebagai mitra dalam menunjang pembangunan di 13 kampung sedistrik Tembagapura. Saya lihat tadi semua usulkan pertama jembatan. Semua kampung itu. Semua kampung. Kedua balai kampung. Ketiga lampu. Keempat pendidikan. Kelima kesehatan. Yang prioritas yang diusulkan oleh setiap kampung. Dan itu kebutuhan masyarakat. Dan benar itu hal yang harus kita bisa dorong sama-sama untuk tahun 2023 itu bisa bangun. Kemarin tahun 2020 dengan 2021 karena masa COVID dengan situasi keamanan sehingga semua program, semua keinginan tidak jalan. Untuk tahun 2002 ini puji Tuhan ada sedikit harapan besar ada di pedalaman. Walaupun tidak semua program jalan, tapi itu sudah mulai jalan. Sehingga untuk Musrembang kali ini kita telah menghasilkan beberapa program tadi, dan itu yang akan dijalankan di tahun 2003. Sehingga diharapkan kepada semua unsur pimpinan, baik itu tadi ada hadir Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD, Anggota DPRD, semua adalah pemilihan Wakil 5. Mereka mewakili masyarakat 13 kampung. Jadi mereka bisa mendukung sama-sama mendorong aspirasi yang baru diusung. Pada tahun lalu atau masa lalu perusahaan masih dalam tanda PT Freeport Indonesia. Sekarang ini berubah menjadi Inalum, itu semua kepercayaan selalu dari PT Freeport dengan pemerintah sudah mulai kolaborasi. Jadi ketika kami mau jalan pasti kita koordinasi komunikasi dengan PT Freeport. Mereka siap untuk dampingi, mereka siap untuk membantu. Sekarang keterbukaan kita antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, saya orang terkecil di tingkat distrik dan saya tahu persis. Saya harapkan kepada Bapak pimpinan kita, mulai dari pimpinan OPD, Bapak Sekda, Bapak Bupati, punya komitmen yang besar untuk
kerjasama, koordinasi dengan PT Freeport Indonesia supaya 13 kampung ini bisa bangun. Kalau kita tidak koordinasi, tidak komunikasi, maka tidak akan berjalan pembangunan. Ini sudah jelas. Kalau kita koordinasi, maka kami pemerintah punya anggaran, kalau PT Freeport punya alat, pasti mereka akan bangun. Tim Liputan Papua MCTV.